diliatin gudang lelang, emak kan doyan yang gitu-gitu. Makanya saya nunggu biar nggak panas lah kita ke situ dulu bilang. Mama kan seneng gitu. Paling enggak bawa pengunjung emak itu sudah lumayan loh. Saya kan ide-ide kalau jalan-jalan ke luar negeri sama saya tadi itu budget 2,5 juta hari. Rutenya kemana aja hari ini Pak? Dari tadi pagi? Ini dari pagi Pak, kita dari Danau Kemuning terus ke Kerangmas. Sebenarnya kita mau ke Pawiki sama Mutiara Baru, tapi waktunya nggak cukup karena di rumah ditunggu ada tamu dari Pemda. Sibuk di tengah Covid dapat berkah ini. Iyalah, tetap harus bergeliat. Udah bagus kok. Pawiki. Wah ini dia nih. Antara pemandu nanya ini. Aku pernah ke Pawiki atau belum? Aku udah pernah belum ya kemarin? Sudahlah. Sudah Bu ya. Di grup kayaknya udah. Pawiki semua. Iya. Kalau mau naik ke puncak itu kita tuh mendaki gunung. Oh. Mobil nggak bisa naik berarti? Bisa naik mobil, cuma agak susah. Karena sana kan terkenal lada hitam ya. Hah? Lada hitam. Lada hitam. Oh. Di sana ada kopi jahat di lada hitam. Dan julukannya kopi jahat ya. Kopi lada hitam. Iya. Jadi dibuat kopi. Iya. Terus Ya kita seduh pakai ya kayak kita minum kopi itu pedas. pedas. Gunanya apa? Banyak itu termasuk buat si ini untuk kepentingan si herbal juga. Udah ada yang promo itu belum? Ada sih kemarin waktu itu kita sempat promo, bahkan kita bawa pakai ini. Kecapean ya? Kebetulan waktu itu kan saya bawa kerjasama dengan Tra7. Ah. Jadi kita di Tra7 itu di acara Jejak Segundul. Nah, jadi mempromokan si kopi lada hitam. Ya benar. Kopi Benar. lada hitam. Iya, Saya Segundul. kan lagi mau buka warung kopi nih ceritanya. Ya. Kopi ngaji Pak. Jadi warung kopi yang kebanyakan biasanya kan ke kafe-kafean ya. Iya. Kalau kita buat selain kafe yang ini karena kita bergerak di bidang umroh, jadi ada yang judulnya kopi ngaji. Buat teman-teman yang siar umroh juga pada ngaji di situ. Terus teman-teman yang lain, tetangga-tetangga, siapa yang mau ngaji sekalian gitu. Jadi sambil ngebahas. Nah nanti bisa dimasukin tuh di Iya. kopi ngaji. Nanti kebetulan Lagi kopi itu kan sekarang lagi ini Bu. Lagi rame juga kopi lada hitam itu. Karena selain ngopinya, dia dapat juga di herbalnya. Iya kan ada kopi diabeta kopi ya. Iya. Kopi untuk diabetes. Iya. Terus selain kopi di Lampung Timur ini kan ada juga Bu, telur herbal. Nah, telur herbal untung. Itu sebenarnya itu paket wisata Lampung Timur juga. Paket wisata Lampung Timur juga. Bisa aja warung kopi saya itu saya kemas dengan semua promo-promo wisata itu. Benar Ya. nggak Mas ya? Nasi di sini Pak. Nah, kan nasi Menggala. Menggala. Labuan ya. Terasi Labuan, kopi itu lada hitam. Terus telur herbal. telur Jadi herbal. telur herbal itu dibedakan bisa kelihatan. Gimana bedanya? Bedanya ketika telur itu dipecah, kita kasih di piring, itu kita pegang kuningnya, itu putihnya ketinggal, kuningnya ngikut, nggak pecah. Malah bukan seperti yang telur-telur yang itu, telur apa sintetik yang Cina bikin itu. Bukan Bu, itu asli. Jadi di situ kita bisa lihat di wisata telur herbal Kuntum itu, kita bisa lihat dari proses pemberian pakannya, pembuatan pakannya. Jadi pembuatan pakan itu mereka langsung buat sendiri, yaitu dengan si ini jagung terus ditambah dengan bahan-bahan herbal kayak mengkudu, jahe, lengkuas, serai, sambiloto, terus si kulit gulai. Jadi itu memang benar-benar bahan herbal. Terus vaksinnya menggunakan bukan vaksin obat-obatan dari ini, tapi obat-obatan kimia, tapi langsung dari madu langsung. Pakai madu. Pakai madu untuk vaksin si ayamnya.
Makanya kebetulan beliau Mandonya. meminta supaya tempat itu Wow, kita keren. jadikan sebagai tempat Ternyata bukan wisata manusia aja yang makan enak. Beliau minta dijadikan sebagai tempat wisata edukasi di salah satu edukasi di Lampung Timur. Itu kerjanya sama orang pertanian tuh. Iya, kalau awalnya sih tahun yang lalu beliau nggak jual produk telurnya di Lampung Timur, tapi langsung diambil pengusaha dari Yogyakarta. Jadi nggak ada penjualan di Lampung Timur, tapi setelah ada koordinasi dari Dinas Peternakan Provinsi Lampung Timur baru dikasih bagian untuk dipasarkan di Lampung Timur. Awalnya nggak ada. Harganya gimana Pak? Kalau harga itu nggak beda jauh, cuma selisih 2.000 rupiah. Kalau telur itu kan 24 ya, Ya. 1 kilo itu 26. 26, 25. Bahkan ketika mereka yang dijual secara ini kiloan, kan ada yang udah di packing nih. Iya. Yang dijual secara kiloan itu bahkan bisa di bawah. Kelebihannya apa Pak? Nilai kadar proteinnya tinggi atau gimana? Kalau untuk si kadar kandungan kayak protein dan yang lain-lain itu tentunya lebih tinggi Bu. Tentunya secara itu bisa dicoba secara ini. Kalau kita biasanya kan kalau kita makan telur biasa 3 butir itu kalau kita nggak minum kan udah nggak ketahan, nggak bisa nelen lagi. Seretan. Iya, itu kita makan 7 butir tanpa minum masih sanggup. Terus ada lagi keuntungan ketika orang-orang yang alergi makan telur itu nggak apa-apa, Bu. Karena saya pernah ngajak bareng di Pak Leni Kapit, sekarang ada di BPKAD, dulu di Kapit Pariwisata. Itu kalau makan telur satu aja spontan dia langsung gatel-gatel. Ini saya ajak ke sana, ternyata makan sampai 3 butir nggak apa-apa, sampai pulang pun nggak apa-apa. Banyak keuntungan. Itu yang artinya yang bisa kita langsung uji coba secara langsung. Artinya nggak harus lewat penelitian. Itu yang jelas. Untuk alergi lebih aman ya. Iya. Berarti anak-anak lebih bagus. Lebih bagus. Kalau harga, Warnanya sama Pak? kalau warna kuningnya lebih kuning, Bu. Kulit? Kuning telur. Kalau kulitnya itu sama. Kalau harga sih kebetulan di Sebuntum itu harga telurnya selain yang sudah di packing, kalau yang di packing itu memang selisih dari telur biasa itu 2.000. Tapi kalau yang pakai kiloan itu bisa sama dengan telur biasa. Terlebih lagi telur yang harus melalui proses cuci itu lebih rendah harganya. Nah, kalau gitu saya bikin 1 paket lagi nih di kopi itu Bang Coki. Apa namanya? Counter ajang promo kan? Iya. Iya kan? Benar nggak? Ada kopi, ada telur, ada macam-macam ya Pak ya. Terasi, apalagi kan madu Lampung Timur bagus nggak? Bagus. Iya. Madu Lampung Timur dari Waikanan banyak. Di Waikanan itu ini keripik pisang kasu itu sale, dibuat sale Pak. Tebel-tebel salenya, bagus. Apa nanti kita buat, sekalian orang datang, sekalian lihat, sekalian nanya kan, syukur-syukur bisa kita jual. Nah itu di note mumpung di rumah ya. Pak, enak sampai sore menjelang sunset. Ini juragan kerang hijau, khusus dari kerang mas. Jadi masaknya enak yang tadi kita makan sih. Wena. Saus siramnya wena. Iya, seru. Jadi ibu-ibu arisan, kan saya punya grup yang pakai wisata kita. Makan kerang sebanyak itu di mana? Katanya gitu. Saya bilang ke kerang mas ini jagonya kerang. Saya bilang. Alhamdulillah sini stok selalu ada. Selalu banyak ya. Selalu banyak. Iyalah, terus masuk ke sini juga kan nggak mahal. Bilangnya Yang hanya 10.000, semua fasilitas gratis. gratis, terus makanan juga nggak tinggi. Alhamdulillah. Mereka kayak di rumah aja pindah makan.
tapi juga berusaha mengontrol harga supaya nggak terlalu kemahalan bagi kalangan menengah ke bawah. Kalau orang-orang kota yang sering makan seafood di kota mungkin pasti bisa menilai Iya. porsi, rasa dan harganya. Kadang-kadang orang Di Pindang enak mas, saya suka Pindang. bisa. Kami di sini varian ada saus tiram, ada balado, pindang kuning, asam manis. Ah, Dan di sop juga bisa. iya, iya. Mau di mix juga dengan kerang-kerang yang lain juga bisa. Ada kerang darah, kerang kepas, keong macan juga ada. Yang macan itu kayak gimana? Nah, saya tuh belum pernah mencoba ya. Keong macan itu kalau di darat itu kayak semacam apa ya? Apa? Sawah itu. Oh, anu. Keong yang sawah itu. Keong sawah, Tapi batiknya lebih cantik. Dan rasanya pastinya beda. Tapi semua jarang. dari laut sini. Dari sini aja. Kita dari pelelangan kita aja gitu. Nggak jauh-jauh kok. Di sini juga alhamdulillah semua ada. Seafood-seafoodnya. Bahkan lobster juga ada gitu. Makanya saya abis ini mau ke gudang lelang di situ kan ya, lurus ya. Ya. Kalau mau ke gudang lelang kebetulan masih mending ya sekitar jam 5. Oh, jam 5 gitu. Karena yang berangkat pagi pulangnya sore. Oh, baru mendaratnya sore. Baru-baru jadi parah. Kalau itu kan titik menarik buat emak-emak. Jadi kalau mau oleh-oleh bawa pulang lebih baik kalian sore. Wah, Jam nggak bisa 5. ke Pauwiki dong. Gitu ya? Oh, mau ke Pauwiki. Iya. Nggak cukup. Nggak cukup waktunya Nggak ya. cukup. Kecuali kalau sebenarnya ada aja Bu ikan. Tapi nggak Cuman banyak, kurang ya? kurang fresh. Oh, Kalau yang baru datang ini kebetulan belum kena es. Dia baru dapat dari laut belum kena es. jadi Mau kemana nih? Ayo. mana topinya? Topinya Gizi. Habis main-main ngantuk, kenyang, bakar ayam, mau bakar ayam, akhirnya makan kerang juga. Waduh. Kalau puasa. kesini tinggal ngabarin aja maunya apa kan Iya. kegiatan. Nggak usah repot-repot, tinggal menikmati suasana pantai aja. Biasanya kan orang repot-repot bawa segala macam kan. iya, Akhirnya takut ada yang mahal. capek, ada yang repot, ada yang nyantai aja gitu kan. Akhirnya kan nggak asik gitu. Terus itu juga takut mahal mereka kan. Kalau itu kan nggak mahal. Kami menyesuaikan budget dari kalau prasmanan dan lain-lainnya. Jadi misalnya ya mas, kalau saya mau bawa ibu-ibu nih ya, satu orang dengan menu kita itu kena berapa mas? Makannya pas lah, enak, kenyang gitu untuk ukuran mereka habis main. Nah, untuk menunya apa? Ya seafood lah, Oh, seafood. apa mau ikan bakar, apa Biasanya berenang. itu ikan dia biasanya ikan besar dipanggang nanti makannya bareng-bareng. oh gitu. Mana? Ikan besar itu apa? Anu, Banyak kalau ikan. Simba ada. Kalau di sini kebetulan andalannya ada jenis ikan kurau dan senangin kata orang Jakarta. Oh, senangin itu yang kayak tongkol ya? Bukan yang kayak kalau kayak bandeng, Oh kayak apa? kayak bandeng. Kalau di Empang kayak bandeng. Ada ikan kakap, ikan jenaka, jenis kakap juga, jenis ikan. Habis itu ikan super. Kalau dulu memang ikan tongkol favorit, tapi semenjak saya kenalin ikan kuro, ikan yang lain-lain malah nggak mau tongkol. Oh. Itu porsinya semana mas? Satu bisa untuk berapa orang? Satu porsi kalau ukuran 1 kilo sampai 1,2 sampai 1 kilo. Nah, kalau yang 1 kilo lebih dikit itu bisa untuk 3 sampai 4 orang. 4 orang lah. 4 orang lah. Apalagi ada kerangnya di sostira misalnya kan. Berapa itu? Biasanya kalau kami ngecer itu 120 sampai 150. Tapi kalau untuk Udah plus paket nasi. udah plus nasi, ya sambal,
lalap, nasi, kadang-kadang kami kasih bonus tempenya tahu. Ah, berapa ya Bu? Itu kalau biasa umumnya kami jual 150 per paketnya. Itu bisa dimakan dari 4 sampai 5 orang. Nah, tapi kalau misalkan ibu mau bawa rombongan, kami kasih 150. Kalau saya kan itu targetnya. Kasih 150 plus kerangnya gratis. Oh gitu ya. Sama kasih bonus tahu tempe. Kerangnya juga buat itu ya, buat 5 orang itu. Iya, nanti kami kasih porsi besar untuk 5 orang. Makannya di sini sudah di bidang. Bisa kita disediakan, pilih tempatnya kita atur. Tadi kan tadi saya dari Bantang. Kalau punya organ bisa dibawa, ada aja di sini listrik, tinggal tumpang listriknya aja sama organ listriknya. Gitu. Iya, kita mau bikin acara ya. Ya. Kami tidak menargetkan bayar listrik sekian juga, yang penting ada kontribusi untuk listriknya, sumbangan. Nah, kami masih pakai pulsa iuran warung-warung Bu. Kebetulan dari pemerintah belum masuk listrik. Jadi kami narik kabel ini sumbangan dari warung-warung. Bikin sendiri. Ya, narik dari sendiri. ujung ke ujung ini narik sendiri. Kalau dari pemerintah langsung belum ada. Nut. Ya. Boten. Ini ada street food biasanya. Ada kan? Lagi sibuk ya. Kalau nggak ada di sini sibuknya terus. Tuan dia tuan. Mana Mas? Itu. Mas sudah ada di grup, ikut grup ya sih? Ikut. Yang apa? Yang destinasi ya? Destinasi ada. Di destinasi Destinasi yang baru. Ah, yang kemarin juga, yang lama. Yang lama juga mengelola destinasi. Pengelola ya. Juga ada. Destinasi sekarang. Alkira mau rasa. Orang cari air Setiap hari begini. Tapi setelah PSBB tanggal 14 itu ke bawah sampai sekarang, ya begini jadi agak drastis. Nah, pengaruh juga. Jadi kami memperhatikan. Iya, nanti kapan aja itu. Oke, saya dibawain temen kan. Ini mbak 20.000, katanya saya beli 100.000 banyak banget. Jadi saya juga kan kalau ke Padana itu sambil kasih saran ke kawan.